Materi yang pertama yaitu mengenai strategi bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi global di era modern. Kemajuan teknologi informasi, transportasi, dan komunikasi telah mengubah cara dunia berinteraksi, menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan operasinya melintasi batas negara. Dalam era globalisasi, dunia menjadi semakin terintegrasi dengan perdagangan barang, jasa, serta aliran modal dan tenaga kerja yang melibatkan berbagai negara. Hal ini memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk mendapatkan manfaat ekonomi skala besar dan juga memperkuat posisi kompetitif mereka di pasar global. Strategi bisnis internasional yang umum digunakan perusahaan multinasional. Yang pertama ada strategi internasional, di mana perusahaan beroperasi di banyak negara dengan minimal kustomisasi. Strategi ini cocok untuk produk yang daya tariknya tergantung pada daerah asalnya. Contohnya seperti sampanye dari Prancis atau sirup maple dari Kanada. Yang kedua ada strategi globalisasi, di mana perusahaan mengintegrasikan operasi di berbagai negara untuk membangun kehadiran global yang kohesif. Yang ketiga ada strategi transnasional, di mana perusahaan memadukan unsur standarisasi dan lokalisasi untuk mencapai keseimbangan antara integrasi global dan respons lokal. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi bisnis internasional. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sumber daya, faktor pasar, faktor infrastruktur, dan faktor kebijakan. Selanjutnya, jenis strategi bisnis internasional itu ada 3. Yang pertama, strategi multidomestik, kedua, strategi global, ketiga, strategi transnasional. Nah, untuk strategi multidomestik ini merupakan strategi bisnis yang fokusnya pada pasar lokal di setiap negara. Nah, perusahaan yang menggunakan strategi ini memiliki struktur organisasi yang terdesentralisasi, sehingga setiap negara memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan. Kemudian untuk strategi global, itu merupakan strategi bisnis yang fokusnya pada pasar global. Nah, perusahaan yang menggunakan strategi ini memiliki struktur organisasi yang terpusat, sehingga keputusannya diambil secara global. Kemudian yang ketiga, strategi transnasional, merupakan strategi bisnis yang fokus pada integrasi antara strategi global dan lokal. Nah, perusahaan yang menggunakan strategi ini memiliki struktur organisasi yang fleksibel, sehingga dapat mengadaptasi kebutuhan lokal dan global. Tantangan dalam strategi bisnis internasional. Yang pertama, hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan ini hambatan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk membatasi atau mengatur perdagangan internasional. Contohnya, tarif bea cukai, kemudian juga pembatasan jumlah impor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, resiko mata uang dan keuangan. Nah, resiko ini terkait dengan perubahan nilai mata uang dan kondisi keuangan. Contohnya ada perubahan nilai mata uang, kemudian juga inflasi, kemudian juga ada resiko suku bunga. Kemudian untuk yang ketiga ada konflik budaya. Nah, konflik budaya ini terkait dengan perbedaan budaya antar negara atau wilayah. Contohnya adanya perbedaan bahasa, perbedaan nilai dan norma, ataupun perbedaan gaya komunikasi. Materi kedua yaitu mengenai manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Manajemen pemasaran internasional merupakan pendekatan strategis terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu perusahaan di pasar internasional. Hal ini melibatkan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program pemasaran yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan di pasar global. Selanjutnya, penelitian pasar internasional. Penelitian pasar internasional merupakan proses mempelajari dan menganalisis data mengenai pelanggan dan pesaing di negara atau wilayah baru. Analisis pasar internasional ini melibatkan identifikasi peluang dan tantangan di pasar asing. Ini melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen, tren pasar, potensi pesaing, dan strategi distribusi logistik. Strategi pemasaran global merupakan pendekatan komprehensif yang digunakan perusahaan untuk memperluas bisnis ke pasar dunia.
Strategi ini dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek, seperti strategi partisipasi pasar, strategi produk, strategi penempatan nilai, dan juga strategi pemasaran. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen distribusi internasional. Yang pertama, tujuan ekonomi. Perusahaan harus mengejar tujuan ekonominya seperti laba, omset, pangsa pasar, dan margin kontribusi. Untuk tujuan ekonominya, perlu dipertimbangkan adalah gambar saluran distribusi, kontrol di saluran penjualan, fleksibilitas mitra distribusi, dan waktu pengiriman. Untuk metode distribusi, perusahaan yang lebih kecil itu biasanya menggunakan model distribusi terpusat, sedangkan perusahaan yang lebih besar menggunakan model distribusi terdesentralisasi. Kemudian untuk strategi distribusi internasional, salah satu strategi distribusi yang dapat dilakukan itu merupakan waralaba. Tujuan manajemen pemasaran internasional. Yang pertama, untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Hal ini dilakukan dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan di luar negeri, serta menyediakan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, untuk meningkatkan penjualan. Peningkatan penjualan perusahaan juga bisa dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, seperti melakukan optimasi situs web untuk pasar internasional dengan menggunakan iklan di marketplace internasional seperti Alibaba, dan juga membangun kemitraan serta analisis strategi dengan pihak lokal, yang dimana itu mendukung keberhasilan pemasaran internasional. Kemudian yang ketiga juga sebagai ekspansi pasar. Pemasaran internasional dan strategi bisnis itu saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan akan mencakup aspek pemasaran internasional sebagai bagian integral dari rencana ekspansi global. Nah, untuk beberapa aspek antara pemasaran internasional dan strategi bisnis, yang pertama itu sebagai pengembangan pasar global, adaptasi produk dan pemasaran, pengembangan pasar global, analisis pasar dan persaingan, serta pengelolaan pasokan dan distribusi. Strategi bisnis yang sukses di tingkat global itu mencakup komitmen pada nilai pelanggan di seluruh dunia. Perusahaan harus memahami harapan pelanggan dan berusaha memenuhinya di berbagai pasar. Program pemasaran harus dirancang untuk membangun dan memelihara hubungan positif dengan pelanggan di berbagai wilayah, dengan memperhitungkan perbedaan budaya dan preferensi mereka. Kemudian, cara untuk memasuki pasar internasional itu bisa dengan melakukan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung.